Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Ledakan. Ketika Tan Yun melarikan diri ke 13.000 mil, suara keras datang dari belakang. Tapi itu adalah leluhur 6 kali lipat pertama dari realem-realem, kepalanya meledak terbuka, dan dalam sekejap, medan kematian ribuan mil meledak, dan kemudian, kekuatan besar yang menghancurkan dunia, runtuh satu demi satu. Kekosongan menelan kekosongan 5.000 mil di belakang Tan Yun. Ah! Tan Yun, kalian semua mati. Pada saat ini, sesepuh 6 lapis lain dari realem-realem kehilangan lengan dan kakinya di pusaran kekuatan di mana kolam roh saudara keduanya meledakkan dirinya, dan bergegas keluar dari pusaran kekuatan dengan sangat tragis dan muncul 8.000 di belakang Tan Yun. Saat berada di dalam, seluruh kepala lelaki tua yang sekarat itu pecah berkeping-keping lagi. Boom! Boom! Di bawah ledakan spontan kolam roh, akibat yang kuat, dengan kehampaan yang runtuh, menyerupai lapisan air langit hitam, menelan ke arah Tan Yun. Master Sekte, lari. Alam perisai bumi kental. Huang Fu yang kesepian setelah kematian Tan Yun, meraung dengan suara serak, sepasang tangan kurus tiba-tiba mendorong kekuatan dari getaran ledakan diri yang menyapu. Dalam sekejap, kekuatan tanah coklat meluncur keluar dari tubuh Huang Fu Guchong. Kekuatan tanah di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Perisai coklat besar dengan diameter puluhan ribu meter berdiri di depannya dalam napas. Ledakan. Ketika gelombang besar yang dibentuk oleh ledakan diri dari prestise yang tersisa menghantam perisai besar itu berdengung dan bergetar, dan segera, retakan besar ditutupi dengan perisai besar. Ledakan. Wow! Setelah 3 napas, perisai besar dengan diameter 60.000 kaki meledak terbuka dan berubah menjadi potongan-potongan seperti rumah sebelum ditelan oleh akibat yang melonjak. Kemudian, dia meledakkan dirinya di tengah badai dan menelan Huang Fu Guchong. Ketika perisai raksasa terbentuk dan 3 napas waktu bagi Tan Yun untuk melarikan diri, Guan Xuankui telah melarikan diri 16.000 mil jauhnya dengan Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat bahwa kekosongan tak berujung di hadapannya telah benar-benar jatuh dan runtuh setelah ledakan dirinya. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah ruang kosong dengan radius puluhan ribu mil. Boom! Boom! Pada saat ini, setelah ledakan 2 pembangkit tenaga listrik, ada puncak gunung yang menjulang dalam radius puluhan ribu mil di bawah. Hampir pada saat yang sama, kulit gunung retak dan jatuh, dan gunung itu runtuh dan runtuh. Wow! Pada saat ini, area puluhan ribu mil di sekitarnya telah menjadi api penyucian di bumi, dan semua makhluk di pegunungan ribuan mil telah mati. Setelah beberapa saat, lubang raksasa di ruang gelap di langit kembali normal, seolah-olah pemandangan barusan belum muncul. Master Sekte, kamu tidak melukainya. Ketika suara tua dan khawatir berdering, Huang Fu Guchong, yang terluka, terbang ke Tan Yun di langit. Saya baik-baik saja. Ketika Tan Yun menjawab, dia lega melihat Huang Fu Guchong baik-baik saja. Rasa terima kasih Tan Yun kepada Huang Fu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika Huang Fu tidak menembak, dia akan melakukan kekerasan hari ini. Tidak apa-apa. Huang Fu berkata dengan hormat, jika Anda memiliki 3 panjang dan 2 pendek, bawahan Anda tidak akan dapat menjelaskan kepada tuannya. Suara kata-kata Huang Fu Guchong jatuh, dan menara suci yang indah seukuran kuku tiba-tiba terbang keluar dari dada Tan Yun dan melayang di belakang Huang Fu Guchong. Kemudian, raungan yang membuat Huang Fu Guchong, Tan Yun dan Xuan Tiankui, akrab dan tidak lagi akrab, datang dari menara. Guchong, Tan Yun dan Xuan Tiankui adalah mata-mata, segera bunuh mereka. Tuan Sekte Tua, Tan Yun bertanya-tanya, bagaimana mungkin suara Tantai Xuanzong terdengar di menara suci? Tiba-tiba sentuhan pencerahan melintas di matanya, dan dia mencibir, Tuan Sekte ini adalah mata-mata. Persetan ibumu sial, kamu palsu, kamu sama sekali bukan Tuan Tua. Guan Xuankui juga geram, siapa yang bersembunyi di menara, keluar dari leluhurku. Leluhurku setia pada Huang Fu Shengzong, kamu berani mengatakan bahwa leluhurku adalah mata-mata. Wow, Huang Fu Guchong tiba-tiba berbalik, meraih pagoda yang indah dengan satu tangan, dan berkata sambil menyeringai, pencuri, harus kukatakan, suaramu yang berpura-pura menjadi tuanku benar-benar terlihat seperti itu. Tapi, apakah kamu seorang anak berusia 3 tahun sebagai pemimpin? Kamu akan tertipu. Pada saat ini, pagoda suci yang sangat indah berada di telapak tangan Huang Fu yang kesepian, berdengung dan gemetar, mencoba melepaskan diri, tetapi itu jelas tidak ada gunanya. Pada saat ini,
Menara Suci memikirkan suara cemas Tantai Xuanzong. Guchong, aku benar-benar tuanmu. Aku saat ini hanyalah untaian jiwa sisa yang disegel dalam segel berdaulat ribuan tahun yang lalu. Kamu lepaskan aku hanya punya waktu sebentar, dan setelah beberapa saat aku akan menjadi abu dan musnah. Setelah mendengarkan, ketika Huangfu Guchong masih ragu-ragu, suara cemas lain datang dari menara. Guchong, apa yang masih kamu ragukan? Apakah kamu lupa bagaimana kamu menjadi pemimpin pembunuhan? Akulah yang memanggilmu ke kuil Huangfu pada malam naik tahta lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, tubuh tua Huangfu yang kesepian gemetar dan buru-buru melepaskan pagoda yang indah itu. Segera, sosoknya melintas, dan tangannya menangkap leher Tan Yun. Jangan impulsif. Tan Yun berkata dengan samar, saya bukan mata-mata. Saya hanya berdiri di sini dan tidak bisa lari. Master Sekte Tua, apa yang terjadi? Jelaskan saja. Ya, Master Sekte Tua. Guan Xuankui menghadapi kekosongan, pagoda suci yang indah, yang telah meroket hingga 100 meter saat ini, berkata dengan bingung, bawahan, bagaimana mungkin Master Sekte menjadi mata-mata? Ledakan. Dengan suara mendengung, pintu menara 12 lantai perlahan terbuka, dan segera, seberkas cahaya putih melesat keluar dari pintu menara, berubah menjadi segel batu giok putih, tergantung di depan Tan Yun. Segelnya seukuran telapak tangan, dan patung manusia hidup diukir di atas alun-alun. Patung itu bukan orang lain, itu adalah patung miniatur Huangfu Shengzong Zuxie. Ketika kekosongan itu sedikit beriak, sesosok berkabut terbang keluar dari segel berdaulat, dan berubah menjadi Tantai Xuanzong dalam kehampaan, tampak seperti ketika dia masih muda. Tuan, Huangfu Guchong memandang sisa jiwa Tantai Xuanzong, dia sepertinya memahami sesuatu, tiba-tiba emosinya kehilangan kendali, air mata berlumpur menggenang di matanya. Karena dia tahu bahwa lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ketika Tantai Xuanzong naik ke posisi penguasa, dia menyegel untaian jiwa yang tersisa di segel berdaulat. Tujuannya adalah jika suatu hari, ketika tidak terduga, jiwa yang tersisa ini akan mengatakan yang sebenarnya tentang kematiannya kepada orang-orang dari sekte tersebut. Karena itu, Huangfu menangis sendirian. Dia tahu bahwa tuannya sudah mati. Tan Yun dan Guan Xuankui tentu saja tidak tahu semua ini. Guchong, jangan menangis, orang yang belum menjadi abadi, tidak ada yang abadi. Tantai Xuanzong berkata, menatap Tan Yun, matanya meledak karena marah, dan dia meraung. Tan Yun, kamu tidak tahu berterima kasih, pengkhianatan, kejam, binatang hina. Tantai Xuanzongku benar-benar buta. Kamu membesarkanmu, serigala bermata putih, tapi kamu menyakitiku. Tantai Xuanzong, saya tahu bahwa malapetaka akan datang, dan saya selalu waspada terhadap mata-mata lain untuk membunuh saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati di tangan Anda bajingan kecil. Ledakan. Kata-kata Tan Yun seperti 5 badai petir bagi Tan Yun. Dalam sekejap, ekspresinya sedih, matanya dipenuhi air mata, maksudmu generasi muda membunuhmu. Dan kamu tidak lagi hidup. Berpura-pura, kamu binatang masih berpura-pura sekarang. Tantai Xuanzong meraung dengan memilukan, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri, tapi bagaimana denganmu? Kamu membunuhku di gunung kuno Huangfu kemarin ketika sensi. Hewan nakal, kamu tidak mengharapkannya. Skynet sangat jarang dan tidak bocor. Kamu tidak berharap aku meninggalkan jejak jiwa yang tersisa di segel Master Sekte. Orang yang paling aku benci dalam hidup Tantai Xuanzong bukanlah mata-mata sekte lainnya, kata Tantai Xuanzong, matanya merah, ini kamu Tan Yun. Guchong, bunuh dia untukku. Mendengar itu, ketika Huangfu Guchong hendak mencekik Tan Yun menangis dan tersedak, kamu baik kepada Yuner. Bagaimana Yuner tahu? Bagaimana Yuner bisa membunuhmu? Apakah kamu tahu? Yuner meninggalkan sekte dengan Guan Xuankui sebelum tengah hari kemarin. Tan Yun berkata dengan sangat sedih, saat melamar kemarin, Yuner tidak berada di Huangfu Shengzong sama sekali. Seseorang pasti menyamar sebagai Yuner dan membunuhmu. Pada saat ini, Tan Yun menangis. Dia memikirkan kematian Tantai Xuanzong, dan muncul di benaknya bahwa setelah dia memasuki pintu dalam, Tantai Xuanzong telah menunjukkan perawatan yang cermat untuknya selama hampir 40 tahun. Dia bisa merasakan bahwa perasaan Tantai Xuanzong terhadapnya hanya bisa dirasakan pada orang tua dan kakeknya. Kamu akan mati, jadi berani berdalih. Tantai Xuanzong berteriak,
apakah Anda tahu dari mana keluarga Tantai saya berasal? Biarkan saya memberitahu Anda, masing-masing klan Tantai saya adalah ahli penyamaran. Kecakapan Tantai Xuanzong saya dalam transfigurasi telah mencapai puncak di mata dunia. Jika seseorang cenderung meniru Anda, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Tan Yun, kamu kacau, mati. Tantai Xuanzong meraung seperti guntur, Gu Chong, bunuh dia. Juga membantai Guan Xuankui, yang berjenis kelamin sama dengan binatang ini. Pada saat itu, tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Guan Xuankui tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan bayangan kekuatan spiritual muncul di kehampaan. Tuan Sekte Tua, Guan Xuankui berlutut dalam kehampaan dan berteriak, gambar memori, ini tidak bisa dipalsukan. Tolong lihat, tidak masalah jika bawahanmu mati, tetapi kamu mengolah Master Sekte. Jika kamu membunuhnya secara tidak sengaja, bukankah kamu akan merasa sakit hati? Setelah mabuk oleh Guan Xuankui, Tantai Xuanzong memusatkan pandangannya pada gambar memori. Dia tidak bisa berpaling lagi. Dalam gambar memori, dia melihat Guan Xuankui memberitahu Tan Yun bahwa setelah tiba waktunya untuk berangkat ke Long Yunzong, Tan Yun dan Guan Xuankui terbang bersama-sama dari lembah abadi nomor 1, terbang keluar dari gerbang suci, dan sudah terbang keluar dari Sekte Suci Huangfu sebelum tengah hari. Kemudian, Tan Yun dan Guan Xuankui terbang menuju Long Yunzong di bawah tirai hujan. Guan Xuankui tahu bahwa jiwa Tantai Xuanzong yang tersisa akan dimusnahkan, jadi layar yang dia manipulasi gambar memori berdetak dengan cepat, dan gambar memori tetap pada saat ini hanya dalam setengah saat. Gu Chong, lepaskan Yuner, aku benar-benar salah paham. Tantai Xuanzong buru-buru berteriak. Itu tuannya. Huangfu kesepian melepaskan Tan Yun, dan pada saat ini, Tan Yun sudah menangis. Senior, Yuner pasti akan membalas dendam. Yuner bersumpah bahwa dia akan memotong semua hal lain yang berpura-pura menjadi Yuner. Hati Tan Yun dipelintir seperti pisau. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria parubaya yang menganggap dirinya sebagai miliknya ini akan meninggalkannya. Yuner, anak baik. Tantai Xuanzong menangis dan lega, dan jatuh di depan Tan Yun. Ketika dia ingin menjangkau dan menyentuh Tan Yun, dia berkabut, tetapi dia tidak bisa lagi menyentuh Tan Yun. Dia menangis dengan jelas, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Yuner, maafkan aku benar-benar minta maaf, aku menyalahkanmu. Senior, Tan Yun tersedak beberapa kali. Yuner jangan menangis. Sosok Tantai Xuanzong yang awalnya berkabut menjadi semakin samar. Dia buru-buru berkata, Yuner, waktuku hampir habis. Ada beberapa hal yang harus kupercayakan padamu. Kamu bilang. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya sedih. Yuner, Huang Fuyu adalah seorang putri. Nada suara Tantai Xuanzong menjadi semakin mendesak, dia dipanggil Tantai Xianer, dan dia adalah putriku satu-satunya. Tan Yun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fuyu, yang telah menjadi saudaranya selama lebih dari 20 tahun, ternyata menjadi permata di telapak tangan Tantai Xuanzong. Yuner, aku paling khawatir tentang Xianer. Tantai Xuanzong sebentar-sebentar berkata, Xianer adalah anak yang pekerja keras dan bijaksana. Ketika dia masih kecil, aku tidak menemaninya dan ibunya dengan baik demi Zongmen. Dia tidak memiliki masa kecil yang indah dan bahagia seperti anak-anak orang lain. Yang dia miliki hanyalah kesepian. Ibu Xianer telah meninggal selama beberapa dekade. Saya pernah berkata di depan makam istri saya bahwa saya akan merawat Xianer dengan baik di masa depan dan menebus cinta kebapakannya yang hilang di masa kecil. Sosok Tantai Xuanzong memudar, dan napasnya menjadi semakin mendesak. Saya pikir setelah Anda menjadi Master Sekte, saya akan punya banyak waktu untuk menemaninya. Peluang. Petik 2. Yuner, berjanjilah padaku untuk menikah. Xianer. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan jujur, Senior, Yuner tidak memiliki kasih sayang untuk Xianer. Jika Xianer juga tidak memiliki kasih sayang untuk Yuner, bukankah Yuner akan menghancurkan hidupnya? Jelas Tan Yun menolaknya dengan sopan. Yuner, suara Tantai Xuanzong menjadi semakin lemah, tetapi dia baik dan dengan senyum kemenangan, saya tahu Anda adalah orang dengan prinsip yang kuat, jadi Anda mengusulkan untuk melepaskan diri dari inti Anda dan membangun jasa. Pada denyut nadi pertama, saya meminta Anda untuk menjanjikan saya sebuah permintaan. Nah, permintaan ini, saya telah membuatnya, itu tidak melanggar Tao. Moralitas.
Yuner, kamu berjanji padaku, jika tidak, aku tidak akan melihat ke bawah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dan berkata, Yuner berjanji padamu. Anak baik, bisakah kamu memanggilku ayah mertua? Suara Tantai Xuanzong sangat lemah, saya ingin mendengarkan. Ayah mertua, Tan Yun berkata dengan keras. Oke, sangat bagus. Mata Tantai Xuanzong mengungkapkan harapan dan keengganan yang mendalam. Ingat, saya ingin memberi Xianer pernikahan besar, pernikahan, hadiah. Ayah mertua, jangan khawatir, menantu akan, dan pasti akan. Tan Yun menangis. Kalau begitu aku bisa yakin. Tantai Xuanzong sepertinya menghabiskan seluruh energinya, memandang ke arah Huang Fushengzong, menyayangi dan meminta maaf, Xianer, maafkan aku, ayah tidak dapat memenuhi janjinya untuk menjagamu lagi. Dengarkan ayah, menikahlah dengan Yuner, dan biarkan Yuner menjagamu selamanya. Jika kamu menikahi Yuner, ayah akan lega. Xianer, jangan sedih, setiap orang memiliki nomor tertentu, hidup dan mati, bagaimana kita bisa memanggilnya? Ayah mencintaimu, sayangku. Setelah itu, suara Tantai Xuanzong tidak terdengar, Yuner, ingatlah untuk menunjukkan Xianer gambar ingatan hari ini. Juga, berjanjilah padaku untuk memenuhi keinginan 48 karakter kita bersama. Tan Yun sering mengangguk, jangan khawatir, aku akan. Setelah itu, Tantai Xuanzong memandang Huang Fu Guchong, mulai sekarang, Yuner akan menjadi penguasa organisasi pembunuhan dan hukuman surgawimu. Dan beritahu Tan Yun arti dari segel berdaulat, mengerti. Bawahan, mengerti. Huang Fu Guchong tidak bisa berbicara sambil menangis. Tantai Xuanzong melihat sekeliling pegunungan Tianpu dengan susah payah, dan gemetar, selamat tinggal pegunungan Tianpu. Tanpa menunggu kata-kata Tantai Xuanzong, Tan Yun berkata dengan keras, ayah mertua, jangan khawatir, menantumu akan membantumu dan membiarkan jiwamu yang tersisa bereinkarnasi sebagai manusia. Ayah mertua, menantu akan membiarkan Anda kembali ke Huang Fushengzong lagi selama 50 tahun dan sesingkat 20 tahun. Yuner, kau bocah bodoh. Tantai Xuanzong berkata dengan susah payah, ketika seorang biksu meninggal, hanya jiwa yang utuh yang dapat bereinkarnasi. Ayah mertua hanyalah sinar jiwa yang tersisa, itu akan dimusnahkan jika dia tidak bisa selamat dari reinkarnasi. Seperti yang dikatakan Tantai Xuanzong, jiwa seorang biarawan digunakan untuk bereinkarnasi sebagai manusia, kecuali jika itu adalah kekuatan di atas alam para dewa, sinar jiwa yang tersisa mungkin terjadi, dan itu tidak akan dihancurkan dan bereinkarnasi. Tetapi di alam-alam dewa, dia tidak bisa bereinkarnasi sama sekali dengan sinar jiwa yang tersisa. Selain itu, jika 8 jiwa alam Tantai Xuanzong di alam dewa 8 kali lipat tidak dihancurkan oleh Tuo Balin, maka ia dapat merebut daging orang lain melalui 8 jiwa alam dan dilahirkan kembali. Singkatnya, jiwa digunakan untuk bereinkarnasi, jiwa janin biksu, jiwa dewa, jiwa domain digunakan untuk mengambil tubuh orang lain. Tan Yun berkata dengan pasti, ayah mertua, Yuner hanya memiliki cara untuk membantumu bereinkarnasi. Mendengar ini, Tantai Xuanzong sangat bersemangat. Hal yang sama berlaku untuk Huang Fu Guchong dan Guan Xuankui. Meskipun mereka bertiga berpikir itu terlalu luar biasa, mereka bertiga masih secara tidak sadar mempercayai apa yang dikatakan Tan Yun. Tan Yun menatap sedih dan berkata, ayah mertua, setelah Anda bereinkarnasi sebagai manusia, Anda akan kehilangan ingatan asli Anda. Pada saat itu, Yuner akan menyegel sepotong bahasa mimpi di pikiranmu setelah reinkarnasi. Kalimat ini adalah, pergilah ke Huang Fushengzong dari pegunungan Tianpu untuk menemukan Tan Yun. Hanya dengan cara ini, ketika kamu dewasa, kamu akan pergi ke Huang Fushengzong. Yuner akan mengirim seseorang untuk menjaga gerbang gunung dan menunggu kepulanganmu. Kemudian Yuner akan membantu Anda membuka memori kehidupan Anda sebelumnya, yaitu, memori Anda dari kehidupan ini. Pada saat itu, kamu, Xianer, dan aku akan bersatu kembali. Mendengar ini, Tantai Xuanzong, yang sepucat asap, menunjukkan senyum tulus, dan dia mengangguk keras dan memberi isyarat kepada Tan Yun untuk memulai. Ledakan. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memukul dadanya dengan kepalan tangan kanannya, dan segera mengeluarkan seteguk darah. Pengorbanan tabu reinkarnasi. Tan Yun memejamkan matanya dan melepaskan darah yang menyelimuti kekosongan dengan kesadaran spiritual. Darah tertahan dalam kehampaan di bawah kendali kesadaran spiritual.
Segera setelah itu, darah mulai menggeliat, dan untaian darah seperti sutra terpisah dari gerakan peristaltik. Di mata Tan Tai Xuanzong, Huang Fu Guchong, dan Guan Xuankui yang terkejut dan bingung. Tetapi untuk beberapa napas, darah dalam kekosongan Tan Yun memisahkan ratusan ribu darah, dan itu misterius dalam kehampaan. Lintasannya berputar. Kecepatan rotasi semakin cepat. Di mata mereka bertiga, mereka dapat melihat 4 karakter, tabur reinkarnasi, muncul di bagian tengah spiral merah. Melihat 4 karakter, Tan Tai Xuanzong, Huang Fu Guchong, Guan Xuankui tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Ketika mereka bertiga masih muda, mendengarkan berbagai mitos dan legenda yang diceritakan oleh orang tua, ada kekuatan maha kuasa yang bisa melintasi jiwa manusia yang bereinkarnasi. Dan kekuatan besar ini tidak memerlukan persetujuan dari dewa yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ketika sisa jiwa dari orang yang menyeberang memasuki samsara. Ketika ketiganya masih muda, mereka percaya bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Tetapi ketika mereka bertiga tumbuh dewasa, mereka mengetahui bahwa apa yang dikatakan orang tua tidak lain adalah apa-apa. Tetapi mereka bertiga hampir tidak dapat memprediksi bahwa mitos yang selalu mereka pikirkan sebenarnya dipentaskan pada saat ini. Bagaimana mereka bertiga tidak terkejut? Ayah mertua, Yuner akan membantumu secara diam-diam membuka jalur reinkarnasi, mengantarmu ke dalamnya, dan menyelesaikan reinkarnasimu. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, risiko terbesar melakukan ini adalah khawatir akan ditemukan oleh dewa reinkarnasi. Jadi, begitu terowongan reinkarnasi muncul nanti, kamu harus segera masuk. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tan Yun berkata dengan sedih, jika tidak, Yuner akan memulai terowongan reinkarnasi. Tan Tai Xuanzong berkata dengan lemah, Yuner, siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Om, dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun memasang penghalang kedap suara, menutupi Tan Tai Xuanzong, dan berkata dengan jujur, ayah mertua, identitas Yuner tidak akan jelas bagimu untuk sementara waktu, dan kamu tidak punya waktu untuk mendengarkan Yuner memberitahumu dengan hati-hati. Naik, tapi Yuner dapat memberitahumu bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari kekuatan para dewa. Mendengar ini, Tan Tai Xuanzong terkejut, dan gemetar karena emosi, tidak heran Anda memiliki pencapaian tinggi dalam 4 teknik pil, formasi, ki, dan jimat. Ternyata Anda bukan manusia sama sekali. Juga, kamu sebenarnya tidak memiliki apa yang disebut master, kan? Ketika Tan Yun mengangguk sebagai pengakuan, ekspresinya tiba-tiba memadat. Ayah mertua, kamu tidak bisa bicara lagi, kamu harus pergi. Iya, Tan Tai Xuanzong berkata dengan suara lemah, Yuner, jaga kakekmu, jangan biarkan dia dihitung. Oke, Tan Yun memfokuskan kepalanya, ayah mertua, Yuner dan Xianer akan menunggumu kembali. Berhati-hatilah sepanjang jalan. Setelah berbicara, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong di udara, dan segera, 4 kata darah, tabur reinkarnasi, menembus ke tengah alis Tan Tai Xuanzong. Dalam sekejap, Tan Tai Xuanzong menghilang dari pandangan Tan Yun, Huang Fu Guchong, dan Guan Xuankui, seolah-olah mereka telah runtuh. Master Sekte, bagaimana dengan Master Sekte yang lama? Guan Xuankui bertanya dengan bingung. Mengapa bawahannya tidak melihat koridor reinkarnasi? Huang Fu Guchong juga menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun menekan kesedihannya dan berkata, ketika Anda mati secara fisik dan hanya seluruh jiwa Anda yang keluar dari tubuh Anda dapat melihat jalan reinkarnasi. Jika itu hanya jiwa yang tersisa, itu tidak akan bisa melihatnya. Dan kita tidak akan bisa melihat jika kita tidak mati. Setelah melihat keduanya mengangguk untuk mengungkapkan pengertian mereka, Tan Yun berkata dengan nada tertentu, kamu tidak perlu khawatir tentang ayah mertuaku, dia akan kembali suatu hari nanti. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu betapa kacaunya sekte itu. Setelah mendengar ini, Guan Xuankui menyarankan, Master Sekte, bawahanmu dan saudara Huang Fu akan melindungimu kembali, dan kami akan bersaksi untukmu. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela keduanya, alisnya berkerut, dan setelah beberapa saat merenung, dia menganalisis. Kembali sekarang adalah jerat yang ditimbulkan sendiri. Orang yang berpura-pura menjadi aku menipu ayah mertuanya melalui teknik penyamaran. Jelas orang ini jelas bukan pemalas. Orang ini memanfaatkan kepergianku dari Huang Fu Shengzong sebelum mulai bertindak atas ayah mertuaku.
Tujuannya jelas. Dia harus menjebakku dan menghapuskan posisiku sebagai penguasa. Sejak kematian ayah mertuaku, itu adalah menit terakhir Sen kemarin, bahwa jika leluhur sekte ingin mengejarku, leluhur ini seharusnya menemukanku tidak secepat ini. Tapi barusan hanya ada 7 alam dewa yang kuat, tetapi mereka telah mengikutiku. Mungkinkah 7 dewa yang kuat ini adalah bawahan dari orang-orang yang berpura-pura menjadi aku? Pada titik ini, hati Tan Yun bergetar dan berkata dengan kejam, jika ini masalahnya, orang ini mengirim seseorang untuk mengikuti saya, tetapi kemudian berpura-pura menjadi saya untuk membunuh ayah mertuanya. Metode seperti itu benar-benar langkah demi langkah, langkah dan serangan ganas. Sayang sekali ketujuh orang itu tidak ditangkap hidup-hidup. Tapi tidak peduli apa, raja ini akan keluar dari balik layar untuk membalaskan dendam ayah mertuanya. Mendengar analisis Tan Yun, Huang Fu Guchong dan Guan Xuankui juga merasakan udara dingin, yang mengepul dari telapak kaki mereka dan mencapai hati mereka. Rasanya sangat rumit. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Fu Guchong berkata dengan cemas. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, Guchong, karena seseorang telah berhasil menanam dan menyalahkan saya, maka sekarang Huang Fu Shengzong, pasti ada orang yang kuat untuk memburu saya. Kamu pergi dan selidiki apakah pola Huang Fu Shengzong telah berubah. Ada juga penyelidikan yang jelas tentang situasi Meng Ying, Si Yao, dan manfaat gerbang suci. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Huang Fu Guchong, menunjuk ke tebing puncak megah di bawah, dan berkata, saya akan menggali gua di tebing dan mendirikan formasi magis. Anda akan berdamai dengan saya setelah Anda menyelidiki. Bawahan menghormati takdir. Huang Fu Guchong menjawab, dan menginstruksikan Guan Xuankui untuk melindungi Tan Yun, jadi dia menembak ke awan dan menghilang. Master Sekte, bawahan akan membuka rumah gua. Guan Xuankui berkata, jangan terburu-buru, ayo pergi ke Long Yunzong untuk menyelidiki masalah ini segera. Tan Yun dengan serius berkata, meletakkan segel penguasa di cincin alam semesta, dan membawa pagoda indah itu ke dadanya. Master Sekte, jika nenek moyang dari semua pembuluh darah sekarang mengejarmu, apakah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke Long Yunzong? Guan Xuankui membungkuk dan berkata, jika kamu dikepung, bawahanmu khawatir mereka tidak akan bisa melindungimu. Mata Tan Yun berkedip, tempat ini hanya berjarak 1 jam dari Long Yunzong, yang bukan merupakan halangan. Terlebih lagi, bahkan jika seluruh sekte Huang Fu Shen mengejarku, mereka tidak akan dapat menemukan Long Yunzong secepat itu. Sudah diputuskan, kamu akan segera membawaku ke Long Yunzong. 1 jam kemudian, Tan Yun dan Guan Xuankui muncul di atas gerbang Gunung Long Yunzong. Xuankui, kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu segera pergi ke kota Mochizuki, beritahu aku kesalahannya, dan beritahu mereka, leluhur kedua penegak hukum, Guan Xuankong, dan biarkan mereka melindungi keluargaku. Kalau begitu kau kembali dan temui aku di tebing. Setelah mendengar ini, Guan Xuankui menginstruksikan Tan Yun untuk lebih berhati-hati, melemparkan teknik tembus pandang dan menembak keluar dari pegunungan hukuman. Wow, Tan Yun melompat ke langit, dan ketika dia terbang di depan Gunung Long Yunzong, dia menemukan Tuan Long Yunzong, Long Aotian, sedang menunggu. Sekte Master Tan, selamat. Long Aotian menyambutnya dengan senyuman, aku tidak menyangka kamu menjadi Master Sekte dalam waktu sesingkat itu. Oh, ya, lebih dari 1000 Master Sekte sedang menunggumu sekarang. Saudara naga, tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Tan Yun berkata, segera bawa saya untuk melihat ratusan orang ditangkap hidup-hidup. Juga, beritahu penguasa lain bahwa saya memiliki masalah mendesak untuk ditangani. Ketika saya selesai memproses, saya akan mengundang mereka ke Huang Fu Shengzong nomor 1 Suriah. Oke, Tan Xiandi. Long Aotian mengangguk, tidak berani mengabaikan. Segera, Tan Yun membawa Long Aotian, biarkan Long Aotian memimpin, dan terbang ke Long Yunzong. Sesaat kemudian, di dasar gunung peri tempat Long Aotian berlatih, Long Aotian membawa Tan Yun ke dalamnya di ruang bawah tanah yang besar, gelap dan lembab. 60 pria dan 50 wanita di Solvein Realm di ruang bawah tanah disegel dengan kekuatan spiritual dan diikat ke pilar besar. 110 orang, dengan daging terbelah, itu mengerikan. Bawahan telah melihat Master Sekte. Pada saat ini, sesepuh 60 tahun yang mengenakan kostum Huang Fu Shengzong buru-buru bangkit dari kursi mereka dan berkata serempak,
saya tidak tahu apakah Master Sekte ada di sini, bawahan telah kehilangan arah untuk menyambut. Petik 2. Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela, dan kemudian membiarkan Long Aotian menghindarinya untuk sementara waktu. Kamu termasuk orang yang mana? Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa mereka berenam berada di garis ilahi Dzogchen. Keenamnya hormat, tetapi tidak menjawab, tampak malu. Master Sekte ini mengerti, kamu bukan dari organisasi pembunuhan, kamu dari organisasi hukuman surga, kan? Setelah Tan Yun selesai berbicara, melihat 6 orang dengan ekspresi terkejut, mereka memberitahu Liu penyebab dan konsekuensi kematian Tantai Xuanzong, rakyat. Dan biarkan 6 orang menonton gambar memori Tantai Xuanzong. Dalam kesedihan, ke-6 orang itu memberitahu Tan Yun bahwa mereka adalah anggota organisasi hukuman dewa. Kamu duduk di Long Yunzong dengan tenang. Tan Yun pasti berkata, juga, jangan sebarkan masalah saya di sini, mengerti? Kembali ke Tuan, bawahan mengerti. 6 orang berkata dengan hormat. Pada saat ini, kepala seorang lelaki tua tampak seperti ingin berbicara tetapi berhenti. Tapi itu tidak masalah, kata Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan jujur, Tuan, Anda tidak bersalah, dan bawahan Anda sekarang akan memberitahu semua anggota tentang hukuman untuk mencegah mereka salah paham tentang Anda. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, ini belum waktunya. Saya akan membuat keputusan setelah saya mengetahui situasi sekte ini. Setelah itu, Tan Yun dengan dingin memindai 110 orang yang diikat di pilar batu, dan berkata, saya masih belum bertanya kepada mereka tentang asal-usul mereka. Kembali ke tuannya, bawahannya tidak kompeten. Keenamnya meminta maaf dan membungkuk. Pada saat ini, semua 110 orang menatap Tan Yun dengan sengit, dan berkata dengan menghina, hahaha. Keenam anjing tua itu tidak dapat menginterogasi kita, dan sekarang mereka mendapatkan anak anjing lagi. Anak anjing, pergi dari sini. Jangan tanya apa-apa pada kami. Petik 2 petik 2. Wow, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan pria paling garang itu, tangan kanannya memutar cakarnya, dan dia meraih pintu pria itu. Retak, ekspresi Tan Yun dingin dan menakutkan, kelima jarinya perlahan menerapkan kekuatan, dan tiba-tiba, tulang pipi pria itu hampir pecah. Pria itu berteriak, lubangnya berdarah dan tulang pipinya berubah bentuk. Ledakan, Tan Yun tiba-tiba meremas 5 jari tangan kanannya, dan kepala pria itu terjepit saat darah memercik. Semua jiwa hancur. 109 orang lainnya langsung terdiam. Tan Yun melirik 109 orang, tiba-tiba cahaya merah misterius menyembur keluar dari pupil matanya, tapi dialah yang menggunakan Magnificent Eye. 109 orang tiba-tiba tampak kusam. Siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Tanya Tan Yun. Saya, seorang pria berkata dengan ekspresi kusam. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menghancurkan Long Yunzong? Tan Yun berbicara dengan Long Aotian dan membiarkannya memasuki ruang bawah tanah. Pria itu berkata, kami adalah tetua dari Istana Mendalam 6 Surga, karena lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah Tuan Istana Muda Niro melarikan diri dari Long Yunzong kembali ke Istana Mendalam 6 Surga, Tuan Istana memerintahkan kami untuk kembali, dan hancurkan naga terlebih dahulu, setelah Yunzong, kendalikan semua sekte abadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 satu demi satu, mencari keberadaan orang itu. Tan Yun secara alami tahu bahwa, orang, dalam populasi ini adalah dirinya sendiri. 20 tahun yang lalu, Tan Yun bertarung melawan Niro, Tuan Muda dari Istana Mendalam 6 Surga. Pada saat itu, wanita itu mengusir elang misterius api untuk melarikan diri, tetapi hanya menangkap seorang murid laki-laki bernama Lin Peng. Tan Yun mengetahui dari Lin Peng pada waktu itu bahwa penguasa istana dari Istana Mendalam 6 Surga ingin seluruh istana mencari orang yang dapat melakukan formasi pedang Hongmeng, seni pedang Hongmeng. Dan Tan Yun tahu dari pedang Kaisar Enam Langit yang digunakan Niro saat itu bahwa ibunya adalah reinkarnasi dari Kaisar Enam Langit. Tujuan reinkarnasi adalah untuk bunuh diri. Diam-diam, Tan Yun berkata dengan dingin, apa kerajaan Tuan Istanamu sekarang? Aku tidak tahu, kata pria itu. Bagaimana denganmu? Tan Yun memindai 108 orang lainnya. 108 orang juga mengatakan tidak tahu. Tan Yun tiba-tiba berbalik, menatap 6 anggota hukuman surga, dan berkata, jika satu tidak tinggal, semua akan dieksekusi. Setelah itu, Tan Yun dengan cepat meninggalkan Long Yunzong,
berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak ke arah tebing gunung lebih dari 600.000 mil jauhnya. Tan Yun membuka mulut gua di tebing seperti pisau, menipu dirinya sendiri untuk masuk, dan mengatur susunan magis di pintu masuk gua, dan dengan tidak sabar menunggu Huang Fu kembali. Tan Yun, yang mengkhawatirkan keselamatan Mu Mengqi, Shen Subing, Zhong Wuxiao, dan lainnya, seperti setengah hari di tengah tahun. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar, "Tan Yun, kamu tidak bisa melompat." Dilihat dari suaranya, Tan Yun tahu bahwa Huang Fu Guchong, pemimpin organisasi pembunuhan, telah kembali. Alasan mengapa dia berbicara dengan nada seperti itu secara alami disengaja. Setelah Tan Yun menanggapi masuknya Huang Fu Guchong ke dalam gua, dia menemukan bahwa Huang Fu Guchong masih memegang leluhur keempat penegak hukum, Han Gu, yang memiliki dada yang runtuh dan terluka parah dan pingsan. "Tuan, Han Gu adalah orang pertama yang meninggalkan Huang Fu Shengzong dan ingin membunuhmu." Huang Fu Guchong berkata dengan jujur, bawahan berpikir Anda harus khawatir tentang keselamatan kedua wanita itu, jadi mereka menangkapnya untuk diinterogasi. Kemarilah dan Anda dapat mempelajari situasi Huang Fu Shengzong saat ini secepat mungkin. Selain itu, leluhur penegak hukum telah setia kepada Anda, tangkap dia, dan ketika kesalahpahaman diselesaikan, dia akan tetap setia kepada Anda. Mendengar ini, Tan Yun memandang Huang Fu Guchong, matanya bertepuk tangan, "Ini pekerjaan yang bagus, bangunkan dia." "Itu tuannya." Huang Fu Guchong melambaikan tangan kanannya, dan ledakan kekuatan spiritual menembus alis Han Gu. Setelah Han Gu bangun, dia merasa lemah dan menemukan bahwa Ling Qi di penjara. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Tan Yun berdiri di depannya. Dia memanjat dari tanah dengan gemetar, seperti serigala lapar, menatap Tan Yun, "Maksudmu? Master Sekte Tua memperlakukanmu dengan baik seperti gunung, tetapi kamu..." "Diam!" Huang Fu Guchong berteriak, "Kalian bodoh telah tertipu. Tuan tidak membunuh Tuan Tua sama sekali." "Tidak." Han Gu menyeringai dan menatap Huang Fu Guchong dengan seringai, dan berkata, "Siapa kamu? Biarkan leluhur ini menebak, aku adalah lapisan ketujuh dari alam ilahi, dan aku bukan lawanmu, dan kamu sangat aneh, bukan, sama sekali. Saya adalah anggota dari Huang Fu Sein Sek. Karena tidak, maka kamu pasti satu kelompok dengan Tan Yun." Suara kata-kata Han Gu tiba-tiba berakhir, karena Huang Fu kesepian dan dipadatkan dalam kehampaan gambaran memori dari jiwa sisa Tantai Xuanzong dengan kekuatan spiritualnya. Ketika Han Gu mengetahui seluk-beluk insiden itu, dia menekuk lututnya dan berlutut di depan Tan Yun, "Tuan Sekte. Tuan Sekte yang lama meninggal terlalu menyedihkan, dan kamu terlalu dirugikan. Kamu sudah terluka, bangun dan katakan." Tan Yun membantu Han Gu dan buru-buru bertanya, "Bagaimana keadaanmu Menggu, Xiao, Subing, dan lainnya? Apakah mereka terlibat dalam masalah ini?" Han Gu berkata dengan tergesa-gesa, "Yang berdaulat, jangan khawatir, kedua wanita itu baik-baik saja, mereka dan para murid dari garis Meritorious baru saja dipenjara di Holy Land of Meritorious." "Itu bagus, itu bagus." Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, "Silakan, ceritakan situasi sekte saat ini secara rinci, terutama detail pembunuhan raja." "Itu adalah Master Sekte." Han Gu memilah-milah pikirannya dan berkata dengan jujur, 2 hari yang lalu, di penghujung hari, Tian Chao memerintah Tian Lao dan melihatmu memasuki kuil Huang Fu dengan mata kepalamu sendiri. Kemudian, Anda meminta Master Sekte yang lama untuk membawa Tian Lao pergi dengan alasan sesuatu yang penting, dan kemudian Master Sekte yang lama meninggal. Sebelum Anda meninggal, Master Sekte yang lama menulis kata-kata berdarah bahwa Anda adalah mata-mata yang ingin dibunuh. Anda. Pada saat ini, selain leluhur agung Feng Yun, 8 leluhur dari 8 meridian muncul di Huang Fu Gusan dan menyaksikan kematian Master Sekte lama bersama dengan Tian Lao. Kemudian, ayah dari Master Sekte lama memanggil tingkat tinggi dari 9 garis yang berbeda dari Sekte Suci dan mengusulkan untuk menghapuskan posisi Anda sebagai ketua sekte. Kecuali untuk keraguan Feng Yun, semua tingkat tinggi dari 8 garis lainnya siap, sepakat. Feng Yun hanya setuju setelah dicaci maki oleh Master Sekte tua karena ragu-ragu. Namun, Feng Yun, hal yang lama, untuk menyingkirkan hubunganmu, dia sebenarnya mengusulkan untuk menangkapmu hidup-hidup dan kemudian mengeksekusi Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao di depanmu. Orang tua ini memiliki pikiran jahat, dan apalagi yang dia katakan. Jika dia tidak bisa menangkapmu,
dia akan membunuhmu Meng Yao dan Zhong Wu Xiao sebagai umpan, dan membiarkanmu memasukkan dirimu ke dalam perangkap. Ketika dia mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela. Tiba-tiba, rasa terima kasih yang dalam muncul di matanya. Aku bertanya padamu, apakah Feng Yun mengatakan ini ketika seseorang meminta untuk membunuh Meng Yao dan Xiao? Han Gu tercengang sejenak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa, Tuan Sekte itu memang seperti dewa. Maksudmu, Feng Yun melakukan ini untuk melindungi kedua tunanganmu. Setelah Han Gu bertanya, dia berkata, ya, itu pasti. Pada saat itu, semua orang setuju untuk membunuhmu ketika mereka ditangkap. Hanya Feng Yun yang mengatakan dia ingin menangkapmu hidup-hidup, jadi kamu tidak harus mati. Dia adalah orang yang baik. Bukankah itu orang yang baik? Aku tidak tahu. Tan Yun menghela nafas, namun, Tan Yun tidak yakin dengan bantuan ini. Oke, lanjutkan. Itu penguasa. Han Gu berkata dengan marah, penguasa, situasi Anda saat ini mengkhawatirkan. 8 leluhur besar yang dihapuskan karena Anda sebelumnya, dan lebih dari 150 leluhur dan orang suci dengan 8 pembuluh darah. Tetua pintu keluar mencari Anda. Bahkan nenek moyang penegak hukum kita secara keliru percaya bahwa kamu melukai Raja Tua, dan mereka juga dikirim untuk memburumu. Ayah leluhurku menjelaskan bahwa jika dia bertemu denganmu, dia akan membunuh jika dia tidak bisa menangkapnya hidup-hidup. Lebih penting lagi, jika Vena mana yang membunuhmu dalam situasi saat ini, penguasa berikutnya akan dipilih dalam Vena itu. Oleh karena itu, terutama 8 Vena selain garis formasi, aku ingin membunuhmu. Mereka sepenuhnya menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar untuk penguasa berikutnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerutkan kening dan mondar-mandir dari rumah gua. Aku punya 2 pertanyaan untukmu. Pertama, mengapa 8 leluhur besar muncul di Huang Fugusan 2 hari yang lalu? Dan ketika patriark tua itu dibunuh oleh seorang pengkhianat, mereka muncul. Dan mengapa Feng Yun tidak pergi? Kedua, jika leluhur penegak hukum membunuh raja ini, apakah raja berikutnya akan dipilih di garis penegakan hukum? Mendengar ini, meskipun Han Gu tidak tahu mengapa Tan Yun menanyakan ini, dia masih berkata dengan jujur, dikatakan bahwa setelah Master Sekte Tua mengetahui bahwa kamu adalah mata-mata, dia mengirim Tuo Bakingtian untuk memanggil leluhur lain untuk membahas penghapusan Anda. Posisi berdaulat. Adapun Feng Yun, rumor yang didengar oleh bawahan adalah bahwa Master Sekte Lama tahu bahwa kamu memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Feng Yun, jadi dia sengaja tidak membiarkan Tuo Bakingtian memanggil Feng Yun. Kedua, kesepakatan saat ini adalah bahwa selain 9 meridian, He-meridian membunuhmu, dan penguasa berikutnya akan muncul dari He-meridian. Tidak dikatakan bahwa setelah garis penegakan hukum membunuhmu, penguasa berikutnya akan mengikuti hukum dipilih dari sistem pulsa. Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip, menatap Huang Fu Guchong, mencibir, sekarang semuanya sangat jelas, kematian Master Sekte Lama tidak dapat dipisahkan dari Tuo Bakingtian. Betul sekali, Huang Fu berkata dengan soliter, Tuan, 7 pembangkit tenaga listrik alam dewa yang mengejar Anda adalah orang-orang Tuo Bakingtian. Tuan, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Tan Yunyin berkata sambil tersenyum saat ujian, kamu akan dihitung.